Anak sulung ini susah lihat adiknya senang dan senang lihat adiknya susah, kira-kira begitu. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang lihat orang-orang diberkati, iri, orang-orang dipakai Tuhan, iri, orang-orang diangkat Tuhan, anak-anak tetangga diangkat Tuhan, kita jadi iri hati. Nah, ini yang saya sebut sebagai orang yang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Saudara-saudara, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam malam renungan sebelum kita tidur bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang GCI Nazaret Kupang. Ibu bapak sekalian, seperti janji saya tadi malam, saya masih memilih teks di dalam Lukas pasal 15. Namun saya memilih malam hari ini mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Ibu bapak sekalian, Lukas 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-32 dengan tema Kristen anak sulung. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini, kalau tadi malam tema saya adalah Kristen anak bungsu, malam ini tema saya adalah Kristen anak sulung. Apa yang saya maksud dengan Kristen anak sulung? Saya baca teksnya di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadamu atau kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu dan dia. Ayat 31-32, kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32, ayat terakhir, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Ibu bapak, demikian jauh pembacaan firman Allah. Tadi saya beri tema Kristen anak sulung. Apa yang saya maksud dengan Kristen anak sulung? Sering para pengkhotbah menyoroti anak sulung, dan anak sulung selalu menjadi yang paling negatif. Dan rasanya jarang-jarang membahas anak sulung. Tetapi dalam teks ini saya membahas dua. Tadi malam saya membahas tema Kristen anak bungsu. Hari ini saya bicara tentang Kristen anak sulung. Apa yang saya maksud dengan Kristen anak sulung? Saudara-saudara, mari kita mulai memeriksa teks demi teks Kristen anak sulung. Apa yang dimaksud dengan Kristen anak sulung, saudara-saudaraku? Yang pertama, Kristen anak sulung adalah Kristen yang tidak tahu dan mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, poin yang pertama, Kristen anak sulung adalah Kristen yang tidak tahu dan mengerti rencana Tuhan atas hidup mereka. Saya baca ayat yang ke-25 dan 26. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya? Perhatikan, saudara-saudara, diberkati Tuhan. Lihat, anak sulung ini baru saja dari ladang. Memang dia tidak mengerti apa yang terjadi, karena tiba-tiba sampai di rumah ada pesta besar yang dibuat oleh papanya untuk adik bungsunya. Saudara-saudara, dia bertanya kepada hambanya. Bayangkan, harusnya anak itu tahu, harusnya anak itu langsung tanya kepada bapaknya, kenapa ini dibuat? Tapi dia tanya siapa? Tanya para hamba, para budak. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang katanya menyebut mereka anak raja, anak Tuhan, tapi sayang mereka tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup bebas, mereka hidup jauh dari Tuhan, mereka hidup berjalan sesuai kemauan mereka berjalan sesuai cita-cita mereka berjalan
berjalan sesuai mimpi mereka, dan mereka lupa bahwa kita hanya dijadikan oleh Tuhan karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Saya ingat dulu pada waktu saya masih kecil, saya ingin jadi seorang tentara atau polisi. Tapi itu keinginan saya. Saya lupa bahwa rencana Tuhan atas hidup saya adalah saya harus jadi hamba Tuhan. Satu waktu papa saya cerita kepada saya dan bilang, saya bersyukur kamu jadi pendeta karena papa dulu pernah ikut KKR tahun sekitar 70-an. Ada di KKR Stadion Merdeka tahun 70-an, sebelum saya lahir. Papa saya berkata, salah satu anak saya akan kasih untuk menjadi pendeta. Dan pada waktu saya besar, saya pikir saya harus jadi tentara atau polisi. Tapi rencana Tuhan lain. Saya harus jadi seorang hamba Tuhan. Dan itu artinya begini, saudara-saudara, banyak orang Kristen lahir tanpa tahu tujuan Tuhan atas hidup mereka. HP ditujukan atau dibuat untuk telepon dan untuk hal-hal penting. HP ketika dicelupkan dalam air bukan hanya mati tetapi rusak. Demikian hidup Anda. Kalau Anda tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu akan terasa kosong, kering, dan hampa. Yang kedua, Kristen anak sulung adalah Kristen yang tipe kedua, yaitu susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Nah, ini tipe daripada Kristen anak sulung. Kristen anak sulung yang kedua adalah susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Perhatikan ayat 27-28, menarik. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Alkitab bilang maka marahlah dia. Itu yang saya bilang, saudara-saudara, dia lupa adiknya memang pernah ambil uang, harta, lalu pergi ke negeri yang jauh. Kata Alkitab, dia susah di sana. Dan pada waktu dia pulang, saya percaya dia dalam keadaan baju compang-camping sebagai orang-orang yang hidup susah luar biasa. Dan kalau dia tahu itu, maka papanya telah melakukan yang terbaik, yaitu melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi anak bungsu. Tapi saudara-saudara, berbeda sikap daripada anak yang sulung. Anak sulung ini susah lihat adiknya senang dan senang lihat adiknya susah. Kira-kira begitu. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang lihat orang-orang diberkati, iri, orang-orang dipakai Tuhan, iri, orang-orang diangkat Tuhan, anak-anak tetangga diangkat Tuhan, kita jadi iri hati. Nah, ini yang saya sebut sebagai orang yang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak senang lihat perkembangan hidupmu. Ada orang yang tidak senang lihat berkat-berkat yang engkau dapat, tetapi tidak peduli karena dari catatan Alkitab, inilah yang saya sebut sebagai Kristen sulung. Kristen yang senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Tidak ada yang membahagiakan hidupnya. Selalu saja ada orang-orang yang dianggap mengganggu hidupnya. Tetapi dengar baik-baik, ini yang bahasa lain saya sebut sebagai orang-orang yang suka cemburu, orang-orang yang suka iri hati, yang selalu iri hati. Lihat orang pakai mobil, saudara iri. Lihat orang jalan kaki, saudara berkata, dia orang susah. Ada saja pembahasan yang kita sebutkan kepada orang-orang tersebut. Bicara tentang iri hati atau susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Ini sedang terjadi. Orang-orang Kristen tidak bisa lihat orang sukses. Saya dengar-dengar katanya ada orang-orang berkata begini, orang Kupang ini tidak suka lihat kalau tetangganya diangkat jadi kepala bagian, kepala dinas, kepala seksi, kepala bagian, selalu ada iri hati dan sebagainya. Tetapi kalau saudara memiliki sifat itu, saudara sedang memasuki yang saya sebut sebagai Kristen anak sulung. Yang ketiga, tidak tahu bersyukur. Tipe Kristen anak sulung adalah tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah dimiliki, tetapi selalu iri hati dengan yang dipunyai orang lain. Tidak tahu bersyukur dengan apa yang dia punya dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan mengenai apa yang telah dia punya atau dia miliki dari Tuhan. Ayat 29-30 saya baca. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lihat, saudara-saudara, itu yang saya sebut poin yang ketiga. Orang Kristen anak sulung atau Kristen anak sulung adalah orang Kristen yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Bapaknya bilang sama anak sulung, kamu jangan hitung-hitungan. Karena memang dia sudah bawa hartanya
Tetapi ingat bahwa apa yang kau punya di dalam rumah ini sebenarnya milikmu. Saudara-saudaraku, ini yang saya bilang bahwa banyak kita jadi orang Kristen yang tidak tahu bersyukur. Kita selalu protes tentang apa yang belum ada di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kita harus bersyukur tentang apa yang kita sudah punya. Ya, dulu ingat waktu kita belum punya apa-apa, kita selalu berdoa, Tuhan saya punya sepeda lah. Tapi setelah punya sepeda kita bilang, aduh Tuhan lihat tetangga sudah punya motor. Lalu kita berkata, oh Tuhan saya ingin punya motor. Lalu lihat tetangga punya mobil, lalu kita berkata, oh Tuhan lihat tetangga sudah punya mobil, saya belum. Saudara-saudara, lalu ketika orang punya mobil kita bilang, ah Tuhan mobil saya jelek dibanding mobil orang lain. Nah, ini yang saya bilang sama saudara, kita tidak selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah kasih yang ada adalah milik kita. Tidak mungkin juga menjadi milik orang lain. Itu sebabnya kita mau belajar bersyukur. Orang Kristen yang anak sulung adalah orang Kristen yang tidak tahu bersyukur. Bahwa sekecil apapun yang kau punya, itu berkat Tuhan yang kau punya. Belum tentu dimiliki orang lain. Taruhlah Anda hanya punya, misalnya Anda hanya punya uang 100.000. Anda harus sadar bahwa ada banyak orang, jangankan dapat 100.000, dapat 1.000 saja susah. Nah, itu sebabnya marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kristen anak sulung adalah Kristen yang selalu memprotes Tuhan, selalu komplain dengan Tuhan. Lihat, ada komplain daripada dia. Yang keempat yang saya mau sampaikan kepada saudara, Kristen anak sulung adalah Kristen yang suka komplain. Suka komplain dan protes Tuhan. Nah, saudara-saudara, atau yang saya sebut sebagai Kristen ngambek. Kristen yang suka komplain, Kristen ngambek. Itulah poin yang keempat daripada Kristen anak sulung. Saudara, sekali lagi saya baca ayat yang ke-29, ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak tambun itu. Padahal dia bilang begini, saya melayani Bapak bertahun-tahun. Bapak potong apakah saya? Jangankan babi, kucing saja Bapak tidak potong. Lalat saja Bapak tidak potong. Nah, anak bungsu datang Bapak horos 1 kali, sapi kerbau, babi, sei semua lengkap. Nah, ini beta yang tiap hari, menurut ayat ini ya, beta yang tiap hari bantu Bapak cuci piring, kerja bantu Bapak, kasih bersih rumah, semua Bapak sudah kasih beta apa-apa. Kira-kira bahasa itu begitu. Selalu komplain, selalu memprotes, selalu ngambek. Bahkan Alkitab bilang dia tidak mau masuk rumah. Saudara, bukankah ini kadang-kala kita lakukan sebagai orang Kristen anak sulung? Ketika doa kita belum dijawab, kita protes Tuhan. Beta sudah mau melayani. Saya tidak mau melayani lagi. Saya tidak mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Buat apa sungguh-sungguh? Toh saya tidak dapat apa-apa. Saya tetap sakit. Saya tetap punya persoalan. Saya tetap punya pergumulan. Beban saya makin banyak. Saudara-saudara, dan kita berkata, buat apa saya melayani? Buat apa saya cinta Tuhan? Buat apa saya beribadah? Toh saya tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Buat apa saya kasih persembahan? Buat apa saya kasih perpuluhan? Buat apa saya cinta Tuhan? Buat apa saya melayani Tuhan? Akhirnya saya tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang saya sebut sebagai Kristen anak sulung. Padahal kita dapat berkat yang lebih daripada sekadar harta, kedudukan, pangkat, nama besar. Apa itu? Napas hidup. Ada banyak orang yang ada dapat pangkat, kedudukan, tapi mereka sudah is dead, mati. Dan kita masih hidup. Bukankah ini berkat Tuhan? Jangan komplain, jangan marah, apalagi ngambek dengan Tuhan. Pergi tinggalkan gereja, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit protes dengan gereja, protes dengan Tuhan, protes dengan rencana Tuhan dan sebagainya. Saya bilang sama saudara, stop. Kita bukan Kristen anak sulung. Kita Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, Kristen anak sulung ayat yang ke-32. Saya baca untuk kita sekalian. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Yang terakhir, Kristen anak sulung adalah Kristen yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara-saudara, waktu adiknya pulang, saudara-saudara, papanya berkata, kita harusnya bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Hari-hari ini, saudara-saudara lihat hati Bapa, hati Tuhan seperti itu. Dia tidak ingin ada orang-orang yang terhilang. Dia tidak ingin ada orang-orang yang ke neraka. Dia tidak ingin ada orang-orang yang pergi jauh dari hadirat Tuhan. Dia tidak ingin ada orang-orang yang binasa. Demikian dengan hidup kita. Saya heran, maaf, saya heran banyak orang Kristen, khusus para orang tua. Maaf, saya harus bicara ini kepada saudara.
Ketika anak-anakmu sudah di atas jam 10, jam 11 malam, apalagi anak gadis. Kadang-kadang sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya pulang pelayanan di jam-jam sekitar itu, saya dapati ada anak-anak gadis, cantik-cantik, manis-manis, duduk di jalan di atas jam 1, jam 2, jam 3 hampir siang. Mereka duduk duduk dengan orang-orang yang minta maaf, saya tidak bisa mengerti. Saya bertanya di mana orang tua mereka. Rasanya anak mereka tidak dipedulikan. Saudara-saudara, Bapa berbeda. Di dalam catatan ini anak sulungnya hilang, bapaknya sedih. Bapaknya lihat pada waktu anaknya pulang, bapaknya berkata, pakaikan dia pakaian yang terbagus, cincin dan sepatu yang terbaik. Itulah hati Bapa, dia tidak ingin ada orang-orang terhilang. Saudara-saudaraku, jadi ibu-ibu yang selalu berdoa supaya anak-anakmu tidak terhilang. Jadi Bapa yang berdoa supaya keluarga kita tidak terhilang. Sehingga Alkitab berkata, jangan seperti Alkitab berkata, satu waktu satu diangkat, satu tertinggal, satu di sorga, satu di neraka. Saya berdoa supaya saudara-saudara peduli. Kalau anak-anakmu terhilang, berdoa. Biarkan Tuhan panggil mereka. Kalau hari ini anak-anakmu, keluargamu terhilang, berdoa supaya Tuhan bawa mereka. Itulah Kristen yang sejati. Kristen yang merindukan orang-orang kembali ke rumah Bapa. Kiranya khotbah saya malam hari ini memberkati kita sekalian. Selamat malam, dan kiranya ini menjadi rema dan berkat bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi.